Selamat siang Bu Feni, saya Sandiang Mawanangan Setiawan dari kelas 11 IPS 1, absen 35 akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi, hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Untuk merumuskan pengertian hukum tidak mudah karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Lalu ada peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan yang terakhir itu adalah sanksi terhadap pelanggaran. Peraturan tersebut adalah tegas. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas seperti berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di masyarakat. Lalu ada menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan kebenaran. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan seperti main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Lalu penggolongan hukum itu yang pertama ada berdasarkan sumbernya. Di dalam berdasarkan sumbernya ada hukum undang-undang, itu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Lalu yang terakhir ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Lalu ada penggolongan hukum yang kedua, yaitu berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama itu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Lalu ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Lalu ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Lalu yang terakhir ada hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma atau kumpulan-kumpulan hukum yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Lalu yang ketiga ada hukum berdasarkan bentuknya. Hukum yang pertama itu adalah hukum tertulis. Hukum tertulis itu dibedakan dalam dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan lain-lain. Lalu yang tadi kan ada hukum tertulis. Nah, lalu ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal. Lalu ada yang keempat berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum, bisa disebut hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu atau dalam suatu daerah tersebut. Lalu ada ius constituendum atau dapat disebut hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Lalu yang kelima itu golongan hukumnya ada berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Lalu ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan
melaksanakan hukum yang sebelumnya, yaitu hukum material. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, yaitu ada hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Lalu ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan wujudnya, dibagi menjadi hukum objektif dan hukum subjektif. Kalau hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Lalu hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Lalu ada hukum berdasarkan isinya, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu. Hukum politik hukum publik ini ada individu, warga negara, dan menyangkut kepentingan umum publik. Hukum publik ini terbagi atas 4: hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Lalu ada hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. Hukum privat terbagi atas 2, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Kalau hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Lalu hukum perniagaan itu hukum perdagangan, maksudnya hukum yang mengatur hubungan antar individu dan perdagangan. Lalu ada klasifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung itu terbagi menjadi peradilan umum yang meliputi peradilan negeri dan pengadilan tinggi. Lalu ada peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Lalu ada peradilan militer yang terdiri atas pengadilan militer, militer tinggi, militer utama, dan militer pertempuran. Lalu ada peradilan tata usaha negara yang terdiri atas peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lalu ada Mahkamah Konstitusi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah seperti berikut, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Sekian dari saya. Terima kasih.